pertanyaan dari saya aja pemirsa, ketika teman saya ketika lagi make upin saya mengatakan, waduh makin kesini kok malah makin bingung dengan pilihan Pilpres 2024. Jangan-jangan Anda juga sama pemirsa. Mungkin saya ke Bang Geis terlebih dahulu. Ini gimana ini Bang? Memang kalau disindir ada niat kemudian mengklarifikasi, tapi bikin masyarakat jadi, alah sama aja gimana Bang Geis? 1,5 menit ya masyarakat pakai nggak timer. bingung, tetapi semakin terdidik, teredukasi pilihannya. Karena Anies berbagai visi misinya sangat jelas. Ya. Hari ini dia di Ambon, kemarin dia di Sumbar, sebelumnya lagi di berbagai tempat melakukan agenda desak Anies, berdialog langsung dengan masyarakat. Dan yang luar biasa, kalangan anak-anak muda ikut di dalam perdebatan-perdebatan itu. Dan saya kira ini baru pertama kali ada sebuah kontestasi di mana seorang calon presiden tidak sibuk membagi-bagi sembako. Tapi sibuk membagi gagasan dan sibuk juga menjawab counter terhadap gagasannya. Ini adalah hal yang luar biasa dan baru pertama kali terjadi. Yang kedua, tadi bicara tentang etika di awal ya. Etika seorang pemimpin adalah menunaikan janji-janji kampanyenya. 23 janji kampanye Anies di Jakarta tuntas. Kampung Akuarium tuntas, Jakarta International Stadium tuntas. Bahkan yang hal-hal di luar itu pun tuntas, air bersih dan banyak lagi hal lainnya. Yang tidak tuntas adalah saya ingin bicara di sini tentang Kampung Bayam. Masyarakatnya kasihan. Sudah dibangun oleh Anies, sudah dijanjikan, sudah mendapatkan nama dan nomor rumahnya. Iya. Sampai hari ini belum dapat. Itu bukan hutangnya Anies karena sudah diselesaikan oleh Anies. Tinggal kebijakan daripada PJ Gubernur yang sekarang. Baik. Dan yang lain halnya lagi. Yang menurut saya menarik adalah saya terima kasih banyak kepada teman-teman K-popers dengan kreativitas mereka. Baik. Membuat sebuah campaign baru dengan berbagai kreativitas yang terjadi. Saya kira ini adalah pendidikan politik yang luar biasa. Pilpres kali ini jauh lebih baik dibanding yang sebelum-sebelumnya. Oke, baik. Sekarang saya ke Bang Andre. Kalau Bang Andre bagaimana nih Bang Andre? Ya, Caca, kalau kita melihat berbagai survei kredibel dari lembaga kredibel yang punya track record dan rekam jejak yang mumpuni, yang selalu bersama hasilnya antara survei dan hasil pemilu, mirip hanya beda margin error 0,5%, itu kita melihat bahwa sebenarnya masyarakat tidak bingung, Caca. Tapi yang terlihat bahwa masyarakat mayoritas sudah menentukan pilihan, bahwa kita lihat survei Pak Prabowo itu mendekati angka 50%. Jadi insya Allah Prabowo Gibran menang satu putaran itu suatu keniscayaan. Karena itu kita melihat bagaimana 01 dan 03 terus membangun komunikasi untuk coba mengagalkan kemenangan satu putaran. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat juga bisa menilai secara objektif bagaimana kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur menggunakan nurani kita dan kejujuran hati kecil kita, bahwa memang terlihat memang mulai debat pertama, debat kedua kita melihat dan menonton bagaimana memang secara tendensius dan diskenariokan mungkin bahwa memang Mas Anies memang menyerang personal Pak Prabowo, tapi serangan-serangan itu dilakukan dengan narasi-narasi dan data hoax dan penuh kebohongan. Mulai soal tadi Capres 01 itu menuduh Harun Ar-Rasyid adalah pendukung Pak Prabowo, padahal rekam jejak digitalnya jelas. Itu kebohongan yang pertama. Yang kedua, bagaimana teganya Mas Anies membangun narasi kebohongan Pak Prabowo menghabiskan anggaran 700 triliun membeli barang bekas. Yang ketiga, bagaimana ini soal pertahanan, geopolitik dan hubungan internasional, tapi dibangun narasi seakan-akan Pak Prabowo ya tidak berpihak kepada prajurit dan memiliki tanah yang begitu besar. Jadi ini memang serangan secara personal yang sengaja dilakukan oleh Anies Baswedan kepada Pak Prabowo, dan masyarakat menilai. Bang Andre, apa hasil nilai masyarakat? Kita melihat bagaimana banyaknya pendukung Anies sekarang mendeklarasikan berimigrasi memilih Pak Prabowo. Iya, pemirsa, ini baru pertama kali saya dialog pakai timer supaya nanti mereka tidak saut menyaut ya, adil semuanya, rata ya. Sekarang saya ke Mas Imam. Kalau Mas Imam seperti apa? Yang bikin masyarakat bingung itu makin ke sini waktu kampanye tinggal 1 bulan, tapi mau mendukung Mas Ganjar, mau datang ke acara Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu malah banyak yang diintimidasi.
Nah, kalau kita makin diintimidasi, justru logikanya berarti kita ini sedang unggul. Jadi yang terakhir kemarin Mas Ganjar menghadiri undangan dari levelnya Purnawirawan TNI Polri saja, banyak yang ditelepon, nggak usah datang, mendingan. Ya ini tanda-tanda bahwa kita sedang unggul, tanda-tanda yang mungkin biasa mengklaim satu putaran sebenarnya tidak seperti itu. Karena data kami tidak hanya menggunakan data survei, tapi data triangulasi dengan persepsi publik, percakapan media dan seterusnya justru berkata sebaliknya. Dan ini membesarkan hati kami, semakin diintimidasi, semakin banyak sekarang di ruang publik kan ada kerjasama misalnya dugaan antara PJA dengan aparatur setempat, bicara soal bagaimana cara memenangkan paslon tertentu, kita sama-sama tahu misalnya di Batubara sana. Itu kan semakin menggambarkan bahwa sekarang sudah seterbuka itu. Dan Mas Ganjar, Prof. Mahfud semakin bersemangat, kalau memang masyarakat ada yang bingung, jangan bingung-bingung, jangan takut-takut karena ada Pak Mahfud, jangan gentar karena ada Mas Ganjar. Dan bersama rakyat kita akan terus menggeliat, bersama rakyat kita akan memenangkan 2024. Kalau soal komunikasi dengan 01 ya mungkin senasib sepenanggungan, intimidasi juga rasanya banyak dialami teman-teman di 01, nggak sekali dua kali, itu juga yang kami alami. Mbak Caca, dan saya rasa wartawan lebih paham dari kami betapa intimidasi, hal-hal yang di luar etik itu sering terjadi dan seringkali jawabannya selalu satu, adukan saja kalau memang ada, ya emang udah diaduin, tapi masalahnya kan seringkali diaduin nggak ada tindak lanjut yang cukup. Jadi kita kalau ada yang bingung kita akan terus menjelaskan. Sesaat lagi saya ke Mas Nyarwi ya, mohon maaf Mas Nyarwi nanti usai jeda berikut bahwa wajarlah mereka saling sindir, mau ngungkapi sesuatu tapi nggak mau straight to the point. Tapi juga wajar juga mengklarifikasi, mungkin ada yang nggak setuju, tapi masyarakat suka nggak ya? Sesaat lagi. Langsung saja sih Mas Nyarwi, suka nggak sih sebenarnya masyarakat ini kalau elitnya saling sindir menyindir capresnya? Karena ada masyarakat yang juga mungkin tambah bingung mau milih siapa. Ya, bagi mereka yang masih kebingungan justru makin diyakinkan. Kira-kira mana yang menurut mereka paling cocok dan terbaik dari sisi karakter maupun dari sisi visi, misi atau apapun. Tapi mungkin saja ada masyarakat yang memang dasarnya hatinya galau. Jadi dia akan mencari terus-menerus sampai di ujung. Kan kalau di survei itu selalu dari memilihnya sebelum kampanye, itu masa kampanye, sampai bahkan di TPS pun masih galau. Jadi menurut saya dinamika ini juga membantu mereka yang masih galau ini. Sampai yakin kira-kira apa, mana yang terbaik dan termasuk melalui tadi, bukan hanya pantun ya, tapi peribahasa. Itu memudahkan sebenarnya. Pak Anies ini orang bagaimana, Pak Prabowo orang bagaimana, ya Pak Ganjar Mahfud ini orang seperti apa. Nah itu yang saya kira mempermudah nantinya masyarakat tentu akan menentukan pilihannya. Ya tapi ini kan ya pasti proses lah, kita masih ada 28 hari ya. Baik, itu aja. Mungkin sekarang saya ke Bang Andre singkat saja ini 30 detik saja. Sekiranya karena sudah menjadi tema dalam sebuah dialog sindiran dari para elit kita, akan menahan diri nggak sih ke depannya? Yang jelas kami fokus sekarang Caca dua hal. Yang pertama tentu kami akan terus bertemu dengan masyarakat baik Pak Prabowo maupun tim kampanye nasional maupun tim TKD yang ada di seluruh Indonesia bekerja mensosialisasikan program-program yang akan dibawa oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan kedua juga mengajak masyarakat untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran sehingga berapa persen masyarakat yang masih belum menentukan pilihan bisa segera memilih Pak Prabowo sehingga insya Allah 14 Februari nanti kita akan hadapi pemilu dengan riang dan gembira, dengan santun dan santuy dan tentu sesuai dengan harapan mayoritas rakyat Indonesia yang menginginkan pemilu cukup satu putaran. Dan insya Allah Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan dukungan masyarakat dan juga izin Allah Subhanahu Wa Taala akan diputuskan menang satu putaran. Menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Bang Geis. Ya, saya yakin bahwa Anies akan memenangkan pertarungan ini dalam artian bahwa dia akan berhasil lolos ke putaran kedua juga sampai pada ujung akhir dari tanpa ada seperti yang dikatakan teman dari 03 tadi, kontestasi ini tidak perlulah ada intimidasi, tidak perlulah Anies
cabut izinnya untuk berganti-ganti tempat kalau benar-benar yakin bahwa survei sudah 50%. Tidak perlulah menggunakan aparat untuk turun ke mana-mana untuk memenangkan calon tertentu. Nggak perlu itu. Ada faktanya di mana-mana gitu. Dan masyarakat juga akan melihat rekam jejak seseorang. Dan saya yakin bahwa ke depan semakin jelas apa yang sudah dilakukan Anies di Jakarta itu akan bisa dilakukan se-Indonesia. Contohnya adalah air bersih untuk masyarakat banyak. Itu sudah terlaksana di Jakarta, saya kira itu. Oke, sekarang Mas Imam. Kami sibuk mempopulerkan 21 program kerja Ganjar Mahfud, mulai dari kartu sakti, kemudian beli rumah semudah beli motor, kemudian kami fokus untuk 17 juta lapangan kerja, dan buat saudara-saudara kami, masyarakat Indonesia, siap-siap Mas Ganjar akan datang ke rumah teman-teman semua, ke rumah Bapak Ibu, untuk tidak hanya berbicara tetapi menginap kalau diperkenankan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua berkenan menerima Mas Ganjar dan kami sehingga kita bisa berbicara dari hati ke hati. Dan jelang 20-an hari ke depan, 14 Februari, kami berhusnuzon bahwa manjada wajada yang paling bersungguh-sungguh, yang paling bersemangat, yang paling tidak kenal lelah, yang berada bersama rakyat, insya Allah akan ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Mas Ganjar selalu menyampaikan kepada kami, tugas kita adalah berjuang. Berjuang itu nggak ada yang kenal kata lelah. Karenanya kami tidak mengenal kata lelah, kami akan terus berjuang bersama rakyat dan terus menjabat tangan jutaan masyarakat Indonesia menghirup apapun harum dari desa dan kota yang kami singgahi. Caca, terima kasih. Oke, mungkin terakhir di sini Mas Nyarwi, masyarakat harus bersikap seperti apa sih supaya ya jangan juga kemudian ini kan sindiran politik kita tidak tahu, di baliknya mungkin mereka ini akur-akur aja, ini bagian dari seni berpolitik. Tapi masyarakat supaya nggak baper, nggak terprovokasi seperti apa Mas Nyarwi? Yang jelas yang pertama masyarakat jangan baper dong. Ya. Ini kan masa kampanye, ya. Kalau nggak ada sindiran, elit susah juga mendiferensiasi, membedakan dirinya dengan yang lain. Terus yang kedua, ya saya kira masyarakat juga harus lihat secara jelas ya dari sisi paling sederhana saja lah program. Kan materi kampanye itu 4 ya, visi, misi, program, citra diri. Nah citra diri itu salah satunya terkait juga karakter, kemampuan dan lain-lain itu. Nah tentu kita bisa menyimak ya dari informasi-informasi yang kita dapat dari media mainstream yang biasanya sudah relatif terjaga ya. Tidak hanya dari media sosial, kalau media sosial tentu harus hati-hati kan gitu. Nah menerima informasi secara proporsional, kemudian membuat dan meyakini, mendiskusikan kalau perlu mengklarifikasi. Ya masyarakat di situ pelan-pelan perlu hati-hati dan tahu. Dan di sini bentuk kepedulian, Cak. Karena kalau enggak, ini kan pilpres kita bersama ya untuk memilih pemimpin kita. Nah nantinya tentu akan kita harapkan program-programnya nanti bisa bermanfaat gitu. Oke, karena ini memang sudah ibaratnya saling sindir menyindir menggunakan peribahasa. Saya mau kasih pantun penutup ini karena tadi agak intens ya. Jalan-jalan ke Papua, jangan lupa mampir ke Timika. Para elit sindir anggaplah dinamika, kita masyarakat santuy aja. Sesaat lagi rekan saya Agita akan membahas informasi penting. Agita ada apa?